سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم من رسول الله ملتمس غربا من البر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأوال مندئم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم وذلس بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء أنت عليك كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاضل ما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. Sebelumnya marilah kita membaca Al-Fatihah khusus untuk pengarang kitab Al-Qutb al-Irsyad Ghazal Bilad wal Ibad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ila ruhi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan masih berkenaan mengenai taharah, kesucian, bersesuci. Wa 'alaika bitajdidil wudu' likulli fardhatin. Hendaklah engkau selalu memperbarui wudu' likulli fardhatin bagi setiap salat fardu.
mau salat fardu sekalipun masih punya wudu disunatkan untuk berwudu lagi, mengambil wudu lagi. Wa alayka bi tajdidil wudu inda kulli fardhatin. Dan wudu ini wajib. Salat tanpa wudu tidak sah. Mau menghadap kepada Allah harus dalam keadaan suci lahir batin. Suci lahir batin. Oleh karena itu, Kanjeng Nabi di waktu mau diisrakan itu dicuci dulu hatinya, dikeluarkan malaikat Jibril, dicuci dengan air Zam-Zam sampai 3 kali. Ini menunjukkan, ini mengisyaratkan bahwa setiap orang yang akan menghadap kepada Allah, berdiri di hadapan Allah di dalam salatnya, hendaklah harus mempunyai wudu. Nabi dicuci sampai 3 kali. Ini menunjukkan juga kita di dalam berwudu disunatkan untuk 3 kali membasuh muka. Kemudian membasuh tangan, mengusap kepala, rambut, membasuh kaki 3 kali, 3 kali. Sunnatnya, sekalipun wudu 1 kali, hanya 1 kali sudah sah, tapi disunatkan 3 kali. Dan Nabi berwudu di hadapan para sahabat dengan wudu yang sempurna, memberi contoh kepada sahabat supaya melihat Kanjeng Nabi bagaimana berwudu. Kanjeng Nabi melakukannya 3 kali, membasuh muka 3 kali, tangan 3 kali, kepala, rambut 3 kali, kemudian kaki juga 3 kali. Kemudian Kanjeng Nabi bersabda, al-wudu hakadha. Wudu itu ya seperti ini. Lakukan seperti ini 3 kali, 3 kali. Wa man zada aw naqas waqad akhta'a wa zalam. Orang yang nambahin itu telah keliru, atau ngurangin telah keliru. Nambahin atau ngurangin 4 kali atau ngurangin 2 kali. Waqad akhta'a wa zalam. Orang itu telah berbuat zalim. Artinya dia telah menyalahi perintahnya Kanjeng Nabi. Setiap apa saja yang menyalahi perintahnya Kanjeng Nabi, perbuatan itu ditolak oleh Allah, dan perbuatan itu adalah bid'ah, menyalahi Kanjeng Nabi. Itu adalah perbuatan bid'ah, menyalahi sunnah Kanjeng Nabi, itu adalah bid'ah. Tetapi bukan hanya wudu ini dipakai atau dikerjakan waktu mau sholat saja. Selain itu, tidak memperhatikan kepada wudu, tidak menjaga kepada wudu. Kita sebagai mukmin harus selalu menjaga wudu. Jangan sampai kita dalam keadaan hadas. Dalam keadaan hadas. Setiap batal wudu. Ini ada yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan oleh para ulama-ulama semua. Diikuti oleh para ulama. Ijtihad, oleh karena itu beliau mengatakan berijtihadlah, bersungguh-sungguhlah, la tazal ala taharah, supaya kamu selalu di dalam keadaan punya wudu, boten batal wudu, boten nate hadas, tapi selalu dalam keadaan punya wudu. Wajza'id Allah tazal ala taharah. Ya.
Sebagaimana diterangkan dalam kitab Manaqib, ana Syekh Abdul Qadir Al-Jailan radhiyallahu taala an, Syekh Abdul Qadir Al-Jailan kullama ahdath jaddada fi waqtih wudu'ah, setiap kali hadas kemudian saat itu juga memperbarui wudunya, mengambil air wudu. Jadi para ulama-ulama, para aulia-aulia menjaga wudu ini. Jangan sampai ya, dalam keadaan hadas. Karena orang mati bisa sewaktu-waktu di saat di mana saja berada dalam keadaan bagaimanapun. Oleh karena itu, apabila kita dalam keadaan berwudu, kita ya mati dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Oleh karena itu, yang mengarang dan mengatakan, yang sering dibaca di mana-mana, di langgar-langgar, di masjid-masjid, di majelis-majelis, bahkan di radio-radio, di kaset-kaset, Bombo atiku limo warnane dan seterusnya. Ini banyak yang kita tidak tahu itu pengarangnya siapa. Syekh Ibrahim Al-Khawas. Itu diceritakan meninggalnya dalam keadaan berwudu di sungai. Jadi rumahnya di atas, batal wudu, turun ke sungai, wudu, naik lagi. Batal wudu, turun lagi dalam keadaan dia ishal, gitu, ya, diare, turun lagi. Ya, nggak tahu ini di negara mana ya, barangkali negara Arab, sebab negara Arab itu negara Irak. Negara Irak itu di apa? Ada sungai besar, sungai Furat dan sungai Dajlah. Sungai besar sungai. Sampai orang Arab mengatakan lautan, bukan sungai, lautan, bahar. Kemudian kalau di Mesir ada sungai Nil, sungai besar, besar sekali. Sungai yang paling terpanjang di dunia ini, sungai Nil. Ya, jadi banyak rumah-rumah di atas yang tinggal di atas. Seperti kita ini, sepanjang kali Bedadung ini, banyak rumah-rumah. Jamaah masjid ini banyak rumahnya yang di samping-samping sungai. Wudunya ke sungai, mandinya juga sungai. Nggak punya kamar mandi, ya, ke sungai. Ya. Nah, ini setiap batal turun wudu, batal los. Akhirnya di kali yang ke 70 kali dia turun ke sungai berwudu, nggak kuat, ngeplak di sungai, meninggal dunia dalam keadaan berwudu, mati husnul sampai. Jadi benar-benar, ya. Dan kita berwudu tidak susah, kita mana-mana, ya, banyak air di sini, tidak seperti negara Arab, ya. Tapi sekarang negara Arab banyak air juga, ya. Di sini banyak air, gampang kita berwudu. Dan tidak boleh berwudu kita israf, selain air banyak lalu mempergunakan air sebanyak-banyaknya. Maka dari itu diajarin Kanjeng Nabi 3 kali berwudu. Kanjeng Nabi berwudu dengan air 1 mud. 1 mud itu tidak sampai 1 liter, 6,5 liter lebih sedikit. Wektas dan mandi junub dengan air 1 sok itu 4 mud. Nah, ini kita tidak boleh israf dalam menggunakan. Ya, guru saya Ki Ahmad Sahal Pasuruan, ya, Ki Ahmad Sahal Pasuruan, itu kamar mandinya besar kamar mandinya belakang, mbahnya ini Gus Muhyi ini, ya, kamar mandinya belakang. Paling senang mandi di belakang. Tapi kalau mandi
Mboten krungu suarane jegar-jegur, kricik-kricik dak krungu. Pomane jegar-jegur. Nek kricik-kricik berarti menggunakan air sedikit-sedikit kan. Dak krungu. Ditakoni ambek putrane Gus Faruk, "Bah, jenengan niki lek anu ten jedeng kok mboten mireng anu kula suarane jenengan kricik-kricikan." Hush. Oleh israf oleh menggunakan air diseneni, takon diseneni. Niku cerita Gus Faruk niku, nggih. Diseneni. Wis oleh menggunakan anu menggawe banyu israf ta oleh. Ya, ini ya, apa-apa israf berlebihan itu ndak makan, minum. Jangan berlebihan, jadi penyakit. Kulu washrabu wala tusrifu. Kedokteran dalam Islam itu dalam 3 ini sudah. Kita harus makan, kita harus minum, tapi la tusrifu, jangan berlebihan. Mari mangan soto, mangan rawon. Mari mangan rawon, mangan apa? Pecel. Ya, mari ngono mangan lodeh. Ya, mboten kuat wetenge, ya. Gantian ngoten lho, nggih. Mangan campur kabeh, iwak sak ngene sak meja ku dicupuki kabeh kayak di piringe. Nggih. Jadi mboten angsal, nggih mboten napa-napa. Kita makan yang enak-enak, ndak apa-apa. Kulu minat thayyibat, ya amalu sholihan. Makanlah yang enak-enak dan beramallah yang soleh gitu. Tapi ya jangan israf. Wajtahid alla tazal ala tahara. Nabi Musa diingatkan supaya selalu dalam keadaan berwudu. Kalau kamu Musa dalam keadaan hadas, kamu dapat musibah. Jangan menyalahkan siapa-siapa, salahkan dirinya sendiri. Ini insya Allah orang yang dalam keadaan berwudu nggak bakal kena musibah apapun. Dan orang yang selalu dalam keadaan berwudu, malaikat semua deketin. Ya, orang yang banyak deketin malaikat, dikelilingi malaikat, dikerubutin malaikat, akan dikerubutin oleh rezeki. Kan banyak rezekinya banyak, rezekinya lancar, rezekinya betul seret. Ya. Nah, itu ya, diantaranya fadilah berwudu itu ya. Selalu dalam keadaan berwudu melancarkan kita, membuka rezeki kita ya. Wajtahid ala taharah wajaddidil wudu kullama ahdatsa. Ini hendaklah kamu memperbaiki wudu begitu batal. Dan ya, jadi begitu batal wudu keluar ke dari masjid ke jamban ke kamar mandi mengambil air wudu. Kullama ahdatsa innal wudu sila ini. Karena wudu itu senjatanya orang mukmin. Orang kalau bawa senjata kan takut musuh. Ya. Orang mukmin ini senjatanya wudu. Siapa yang takut? Ya musuhnya orang mukmin. Siapa lagi? Setan. Kalau bukan setan, takut setan. Ya, wah gua pedil rek. Oh pedil-pedilan peluru temenan tutup peluru karet. Sing demo-demo niku wedi kan nggih. Nah, nggo pentungan tok. Satpol PP dak wedi sing demo-demo niku ngoten nggo senjata. Nah, ini wudu ini. Innal wudu silahul mu'min. Ya. Karena wudu itu adalah senjata ya. Wah, berarti ketok nali kok cuma. Wa mata kana silah adhiran lam yatajasar al-adu ala dunu. Nggih. Tapi alhamdulillah ketok sakniki kula. Biyen ben pati ketok lek ndak nggo kacamata saiki ketok alhamdulillah. Barokah ngaji niki nggih. Apabila orang bawa senjata. Apalagi kalau senjatanya terhunus, ya. Wa innal adu lam yatajas, maka enggak akan berani musuh. Enggak akan ya berani musuh ala du deket-deket enggak akan berani. Maka dari itu
selalu pakai senjata, ya, itu apa? Dengan selalu, ya, dalam keadaan berwudu. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah SWT orang-orang yang suci lahir batin, selalu dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Diteruskan pengajian lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Adam syarri adanya. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban. اللهم صل وسلم ما عندك اللهم لا تحرمنا خير من شر ما عندك وصلى الله على سيدنا محمد.